Halo, selamat siang semuanya. Halo guys, dengan Dr. Jimmy di sini. Nah, siang hari ini saya akan menunjukkan hasil lab terbaru yang saya periksa kemarin. Ya, kalau bulan lalu saya sudah mendapatkan 2 dosis suntikan vaksin CoronaVac, ya, vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Dan setelah 28 hari sejak dosis kedua, saya mengukur kadar antibodi terhadap virus COVID. Ya, vaksin tujuannya dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya terbentuk antibodi. Ya, karena vaksinnya untuk COVID, antibodinya juga khusus spesifik untuk COVID. Ya, apakah benar CoronaVac ini, vaksin Sinovac ini, ya, vaksin buatan Sinovac ini, apakah benar kalau disuntikan ke manusia itu akan terbentuk antibodinya? Ya, jadi saya menguji ke dalam diri saya sendiri. Saya sudah disuntik, ya, videonya bisa dilihat sebelumnya. Dan kemarin saya periksa apakah terbentuk. Ya, ini hasil lab saya, Jimmy Wahyudi, namanya Dr. Jimmy, rujukannya saya sendiri yang ngirim. Ini salah satu lab yang saya rekomendasikan untuk pemeriksaan ini. Ya, hasilnya tidak kaleng-kaleng. Lab ini punya standar sendiri, ya, dan saya biasanya langganan di situ. Boleh di tempat lain, salah satunya kalau di Surabaya saya rekomendasikan si merah ini. Mari kita buka aja hasilnya. Ini hasilnya, titernya 15,6, ya, anti SARS-CoV-2 RBD kuantitatif itu hasil saya 15,6. Ini maaf karena hasilnya terbalik, ya, kameranya terbalik. Nah, dari hasil ini bisa saya simpulkan bahwa pemberian vaksin CoronaVac, ya, 2 dosis itu akan merangsang terbentuknya antibodi. Buktinya timbul antibodi saya, ya. Cuman memang secara data penelitian, antibodi yang terbentuk tidak sebanyak mereka para penyintas COVID, para survivor COVID, ya. Jadi sebenarnya kalau netizen kepingin punya antibodi terhadap COVID, ya, punya kekebalan tubuh terhadap COVID, itu cuman ada 2 cara. Yang pertama saya bilang cara alami. Cara alami itu saudara deket-deket sama orang yang positif COVID supaya saudara tertular. Ya, kalau sudah tertular, saudara akan dimasukin virus COVID. Dan nanti kalau saudara sembuh, ya, garis bawahi kata sembuh, kalau saudara sembuh, saudara survive, saudara pasti punya antibodi terhadap COVID. Tapi ya syaratnya itu harus tertular dulu. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah seperti yang saya lakukan. Saya disuntik vaksin, ya, vaksin yang ada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Kemenkes, yang sudah berkontribusi vaksin ini bisa disuntikan untuk tenaga kesehatan, ya, vaksin CoronaVac buatan Sinovac. Nah, saya memilih langkah yang ini. Saya disuntik vaksin 2 kali dosis sesuai anjuran, sesuai penelitian, dan akhirnya hari ini setelah 28 hari saya terbentuk antibodi terhadap COVID. Ya, jadi cuma ada 2 cara kalau pingin punya antibodi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah ada antibodi, kenapa saya harus melakukan protokol kesehatan? Ya, gampangannya begini, virus COVID tidak pandang bulu. Begitu ketemu orang, siapapun dia, baik itu sudah punya antibodi, tidak punya antibodi, dia punya kehendak bebas untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, meskipun saya sudah terbentuk antibodi terhadap COVID karena vaksin, saya tidak melakukan
buka-bukaan masker, deket-deket sama orang, enggak. Saya tetap melakukan protokol kesehatan supaya virusnya itu enggak masuk ke dalam tubuh, tidak masuk ke dalam diri saya. Ya, meskipun saya sudah punya antibodi, sudah punya senjata untuk membunuh si COVID. Ya. Nah, vaksinasi terbukti membentuk antibodi terhadap COVID. Jangan khawatir, karena yang terbentuk itu antibodi, bukan antigen. Ya, sehingga hari ini kalau saya di swab antigen, saya di swab PCR, hasilnya tentu saja negatif. Kecuali kalau saya melanggar protokol kesehatan. Saya buka masker, saya makan seenaknya sendiri, berkerumun, saya tertular, ya virusnya itu masuk ke dalam tubuh. Kalau saya di swab PCR, swab antigen, bisa jadi saya positif. Tapi selama saya menggunakan protokol kesehatan, saya sudah divaksin, tidak akan membuat PCR-nya itu negatif. Ya. Karena PCR itu mendeteksi materi virus, bukan mendeteksi antibodi. Swab antigen mendeteksi virus, mendeteksi materi genetiknya virus, mendeteksi responnya, ya saya bilang responnya. Ya maaf, swab antigen itu mendeteksi responnya virus, bukan antibodi yang saya bentuk. Ya, itu pasti akan negatif. Tetapi kalau saya dilakukan rapid antibody, ya, yang ditusuk di sini, yang ada alatnya kecil, ditusuk darah, ada rapid antibody itu saya yakin hasilnya akan positif. Kenapa? Karena sudah terbentuk antibody. Nah, makanya kalau tahun lalu pemerintah menggunakan rapid antibody untuk syarat perjalanan, itu sekarang sudah dirubah. Tidak boleh lagi menggunakan rapid antibody untuk syarat perjalanan. Pemerintah merubah dengan penggunaan rapid antigen. Kenapa? Karena kalau saya di rapid antibody, ya pasti saya terbentuk. Antibodinya saya pasti positif. Saya tidak bisa pergi-pergi jalan-jalan kemana, tidak boleh. Kan seperti itu kalau peraturannya tidak dirubah. Nah, antibody itu adalah daya tahan tubuh yang kita hasilkan. Ya, jadi saya kalau di rapid antibody, darah yang di sini itu pasti positif. Oleh karena itu, pemerintah mengubah syarat perjalanan itu menjadi rapid antigen. Ya, jadi jangan khawatir, meskipun vaksin ini gratis ya untuk lansia, TNI Polri, Nakes, jangan khawatir dengan kualitasnya. Ya, buktinya saya positif antibodinya, terbentuk antibodi terhadap COVID. Ya, banyak yang tanya sama saya, "Loh dok, bagus mana vaksin yang CoronaVac pemerintah yang kasih itu dengan vaksin-vaksin yang lain, merek A, B, C, dan D?" Prinsipnya begini, semua vaksin yang sudah lolos uji klinis tahap 3 itu pasti aman. Ya, nah sekarang masalahnya vaksin-vaksin yang katanya itu bagus di luar negeri itu seperti ini, pakai merek ini. Vaksin-vaksin tersebut apakah sudah ada di Indonesia? Nah, kalau belum ada, ngapain repot-repot cari mereka? Ya, kecuali kalau vaksin itu sudah ada, Bapak Ibu sudah bisa beli, bisa disuntik, ya. Kalau sudah ada, silakan pilih yang mana aja, silakan. Tapi sampai dengan hari ini yang ada, yang didatangkan oleh pemerintah, yang diproduksi di Bandung Bio Farma itu adalah CoronaVac buatan Sinovac. Sudah, jangan terlalu berpikir terlalu jauh, pakai aja yang sudah ada. Wong saya aja pakai Sinovac, ya terbentuk kok antibodinya. Ya, jadi daripada saya mikir, waduh buatan ini bagus, tapi barangnya nggak ada di Indonesia. Ya, mengharapkan sesuatu yang nggak ada, kenapa yang ada ini nggak kita pakai? Ya, ingat ya Bapak Ibu, ini sekedar humor aja. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Sedangkan yang lain itu made in China. Gadget saudara aja
mereknya boleh merek Amerika, tapi tetap aja di belakangnya tulisan made in China. Ini made in China, ini made in China, ya. Jadi semua vaksin ini juga Sinovac itu dari pabriknya di Cina sana, ya. Kita Indonesia beli impor bibitnya untuk dikembangkan di Bio Farma. Jadi nggak usah pilih-pilih deh, mau pilih yang ini wong barangnya ndak ada di Indonesia. Kecuali kalau sudah ada, silakan dipilih mana yang bagus, silakan. Ya yang ada gratis dari pemerintah, pakai itu dulu. Ya, setelah divaksin jangan bersenang-senang, jangan berleha-leha, tetap lakukan protokol kesehatan. Ya, bukan berarti vaksin itu mubazir, tapi kalau misalnya andai kata saya tidak minta ya, kita tertular tapi kita sudah divaksin, itu terbukti bahwa sakitnya tidak berat, tidak sampai opname, tidak sampai meninggal. Itu bedanya orang yang sudah divaksin punya kekebalan antibodi dengan mereka yang belum divaksin. Ya, kalau saudara suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Nanti ada update dari Dr. Jimmy, bisa ditonton lebih lanjut. Saya Dr. Jimmy, tetap sehat, tetap semangat. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah menyediakan vaksin bagi kita tenaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Indonesia segera mengakhiri pandemi. Terima kasih.